Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Sidamulia 03. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela aktivitas Bapak Ibu yang luar biasa padat. Di siang hari ini izinkanlah saya nanti akan memaparkan terkait dengan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sidamulia 03. Kemudian untuk susunan acara nanti adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian pemaparan materi, kemudian umpan balik dari kegiatan presentasi kali ini. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Neni Masburo. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Izinkan saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini tentunya yang saya hormati Pak Kriswanto selaku calon guru penggerak pada angkatan 9 dan kepada teman-teman guru SD Negeri Sidamulia 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk melaksanakan yaitu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Swanto. Tentunya kita ikuti dengan baik ya, dan sehingga apa yang akan disampaikan oleh Pak Swanto dapat kita ambil ya untuk kita semuanya terapkan di SD Negeri Sidamulia 3. Itu diantaranya di sini budaya positif tentang disiplin. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif tetapi tidak menghukum anak secara fisik. Nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Riz ya. Kita ikuti acara tersebut dan semoga acara ini ya termasuk bekal ibadah kita ya, karena belajar bersama-sama dan juga tentunya semoga selalu bermanfaat bagi kita. Cukup sekian yang Ibu sampaikan untuk menyambut acara kegiatan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini Masburo yang telah memberikan sambutan di acara kali ini. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita mulai acara di siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Tetapi sebelumnya ini saya mau memperkenalkan terkait dengan slogan dari guru penggerak ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah salam dan bahagia. Ya, jadi slogan guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Kalau kita artikan, salam itu untuk meminta doa supaya kita selamat, ya. Kemudian bahagia tentu terkait dengan keadaan kita di mana kita tidak kurang suatu apapun. Ini selaras dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, ya, bahwa pendidikan kita itu tujuannya adalah menciptakan murid yang selamat ya, yang selamat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, murid kalau ingin selamat ya sebagai anggota masyarakat tentunya harus memiliki sebuah keterampilan hidup. Maka tugas kita sebagai guru tentunya membekali anak dengan keterampilan hidup. Ya. Nah, sekarang kita mulai saja untuk tujuan dari kegiatan kali ini ya. Tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif yang pertama adalah
menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan pemahaman mengenai konsep-konsep yang ada pada budaya positif itu sendiri. Ada beberapa hal konsep inti terkait budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk mengawali pembahasan kali ini, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain cobalah buka. Nanti Bapak Ibu di sini akan maju berpasangan, ya. Yang A, ya, yang A nanti tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian membayangkan bahwa di kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga tidak boleh dibuka dan dipertahankan sekuat tenaga. Kemudian rekan yang lain menjadi rekan B nanti mencoba untuk merayu, ya, merayu, membujuk, ya, bahkan mengintimidasi agar si A mau membuka kepalan tangan, ya. Ini karena tempatnya sempit Bapak Ibu, nanti cukup 2 pasang saja. Silakan untuk maju ke depan Bapak Ibu, 2 pasang. Satu jadi A, satu jadi B, nanti bergantian. Monggo maju untuk berpasangan. 2 saja boleh, ya. Silakan Bu Cici sama Bu Nova, Bu Manda sama Bu Nurul. Ya. Silakan untuk maju ke depan. Bermain kepala tangan. Ya. Nanti Bu Manda berhadapan dengan Bu Nurul. Nanti Bu Manda mengepalkan tangan, Bu Nurul yang merayu untuk membuka kepala tangannya Bu Manda, ya. Silakan satu lagi, foto pasang lagi, Bu Nova dan Bu Cici, silakan. Bu Nurul maju lagi mungkin, nah, supaya maju lagi tidak apa-apa berhadapan sekali. Ini kan tempatnya sempit, ya. Ya. Ini yang jadi A, Bu Manda atau Bu Nurul? Yang jadi A. Saya. Ya, silakan. Yang jadi B, Bu Nurul. Ambil. Bu Manda mengepalkan tangan. Ya. Nanti yang jadi A mengepalkan tangan, ya, seolah-olah memegang sesuatu yang sangat berharga. Nanti Bu Nurul merayu supaya si A mau membuka, ya. Untuk pasangan berikutnya yang jadi A siapa? Bu Nova. Nanti yang merayu Bu Cici. Sudah siap nih? Coba 1, 2, 3. Kepalkan tangannya yang kencang sekali. Ini yang merayu. Merayu untuk dibukakan. Dari Bu Cici dulu silakan. Silakan. Merayu boleh silakan dengan kalimat-kalimat. Buka dong Bu, mau lihat isinya apa? Kenapa? Buka dong. Gak mau ini. Mau lihat? Buka dong. Berit banget sama teman sendiri kayak gitu, gak boleh. Buka dong, katanya temenan. Gak mau. Lah, nanti kita gak temenan loh. Nanti gak punya teman loh. Ya makanya aku pengen tahu, pengen lihat. Nanti kalau gak boleh dilihatin kita nggak temenan. Nanti kalau beli jajan sendiri, nggak aja, nggak temenan. Nanti aku bilang ke teman-teman jangan mainan sama Bu Nova penting. Gimana tuh? Biarin nggak apa-apa. Ya nanti nggak punya teman sendirian. Nanti nangis. Ayo. Utang dulu ya. Sekarang pasangan berikutnya. Pasangan berikutnya silakan Bu Manda dan Bu Nurul. Manda, buka dong. Mau tahu? Oh. Rahasia. Gak boleh rahasiaan. Kan ini milik saya. Kan Jadi besti, gak ada rahasia. kalau setiap orang juga mempunyai rahasianya sendiri-sendiri. Jadi kamu nggak boleh tahu apa yang saya miliki. Tapi aku ada uang 100.000 loh. Mau gak? Kurang kalau 100.000. Nggak
Pokoknya enggak, saya tetap bertahan, saya tidak mau membukanya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Sangat seru permainan untuk cobalah buka ya. Tadi sudah dua pasang yang maju, yaitu Bu Manda dengan Bu Nurul serta Bu Nova dengan Bu Cici. Nah, setelah Bapak Ibu tadi menyaksikan permainan cobalah buka, nah sekarang ya kita akan memahami serta menjawab pertanyaan terkait dengan permainan cobalah buka ya. Pertanyaan pertama, nah ya, apakah A atau B membuka kepalan tangan? Nah, ya, mengapa alasan A atau B tidak membuka kepalan tangan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Dari situ saja tidak apa-apa. Apakah A atau B tadi membuka kepalan tangannya? Kenapa alasan B tidak membuka kepalan tangan? Silakan. Ya. Coba Bu Ika sampaikan pendapatnya. Ya. Menurut saya itu sebuah privasi ya, jadi tidak semua orang bisa membuka Kepalan tangan. kepala tangan. Ya. Dan ini itu kan rahasia pribadi ya, tidak bisa dibuka oleh siapapun. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan kedua ya. Apakah Anda di sini A atau B menutup kepalan tangan? Mengapa? Coba ada yang mau menjawab. Apakah B tadi menutup kepalan tangan? Nah, alasannya apa kira-kira? Dari Pak gurunya mungkin? Dari Pak Tio mungkin ya mau menjawab. Ya, silakan Pak Tio. Ya. Ya, menurut saya yang B menutup tangannya itu adalah karena itu adalah sesuatu yang berharga baginya, sehingga tidak semua orang boleh mengetahuinya. Begitu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Tio. Ya, betul sekali jawaban Pak Tio ya, bahwa si B atau si A tadi tetap akan menutup kepalan tangan karena untuk mempertahankan, melindungi apa yang menjadi haknya. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan, Bapak Ibu? Kira-kira siapa? Coba Pak Guru, Pak Sumanto. Menurut saya sesungguhnya yang memegang kendali itu yang B, karena yang B yang melindungi privasinya atau melindungi rahasianya, sedangkan yang A itu kan hanya ingin mengetahuinya saja, seperti itu Pak. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Jadi yang memegang posisi kendali adalah yang mengepalkan telapak tangannya ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dari permainan tadi kita akan mempelajari nilai-nilai di dalamnya. Jadi yang pertama itu ternyata guru itu tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Ya. Yang bisa mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga salah. Ya, ketika kita memberikan kritik kepada anak, membuat anak merasa bersalah, justru anak akan menyimpan energi negatif dan akan dendam kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita memberikan hadiah kepada anak, kita memberikan reward kepada anak, ternyata itu juga tidak 100% benar. Ya, karena nantinya anak menjadi ketergantungan kepada kita. Tindakan anak semata-mata hanya untuk mendapatkan penghargaan dari kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya, ini juga tidak boleh. Anak itu pribadi yang unik, anak itu pribadi yang independen, jadi tidak boleh memaksa terhadap anak tersebut. Ya. Ya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu,
di sini ada dua konsep, stimulus respon serta teori kontrol. Selama ini kita mempraktikkan yang sebelah kiri, ya, yaitu stimulus respon, ya. Kita menganggap semua kebutuhan anak adalah sama, padahal kenyataannya kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap anak memiliki gambaran yang berbeda. Ya, mungkin ketika Bapak Ibu membuat mobil dengan bentuk yang menurut Bapak Ibu sudah sesuai, pasti ada anak yang memiliki gambaran yang berbeda dengan mobil itu. Jadi cara pandang anak terhadap apa yang kita sampaikan pasti akan berbeda-beda dan tidaklah sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang selama ini kita lakukan. Kenyataannya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata bukan. Perilaku buruk yang selama ini dilakukan oleh anak pasti memiliki tujuan. Siapa yang tahu? Anak itu sendiri. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol anak. Ternyata kenyataannya hanya anaklah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita menangani anak jangan dipaksa, tetapi Bapak Ibu dan anak harus bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihannya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Selama ini kita pasti berposisi sebagai pemenang, yang kalah adalah anak. Ya, seharusnya kita berpikir menang dan menang. Bagi anak untung, bagi kita juga untung. Ya. Dilanjutkan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah disiplin positif. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi atau kesadaran murid untuk melakukan hal positif berupa nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, teori kontrol tadi yang di sebelah kanan dapat kita laksanakan ketika kita sudah menerapkan disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu akan lahir, akan tumbuh ketika guru melaksanakan yang namanya budaya positif di sekolah. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif yang tadi dilaksanakan oleh murid dan guru tentunya bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Setiap organisasi, setiap lembaga memiliki nilai-nilai tersendiri. Karena kita merupakan sekolah ya dengan kurikulum merdeka, tentunya nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bapak Ibu? Ada berapa itu? Ada 6. Coba yang pertama dibacakan dari Pak Kuswanto. Pakai mic Pak Kuswanto. Yang pertama, beriman, bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, Pak Pio, tolong dibacakan. Moderate. Ya. Yang ketiga, Bu Nurul. Bernalar kritis. Ya. Yang keempat, Kreatif. ya. Yang kelima, Bergotong royong. ada 5 ya. Tetapi supaya lebih mudah, nanti kita akan melakukan ice breaking, ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyanyi sambil menghafalkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Coba salah satu untuk maju ke depan untuk menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Bu Neni mungkin? Ya. Coba Bapak Ibu semuanya berdiri ya, supaya kita tidak mengantuk. Ice breaking. Ya. Sama-sama. Semuanya benar. Ayo biar ada kepala. Jangan tegang
silakan Bapak Ibu dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa nih Bapak Ibu? Ya. Sama ya. Hafal lah ya. Sama. Ya, Lagi ya. yuk lagi. Dan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Silakan duduk kembali ya. Ini sekedar explaining supaya Bapak Ibu tidak mengantuk ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi di awal saya menjelaskan bahwa ketika anak itu melakukan pelanggaran atau penyimpangan, berarti anak itu memiliki tujuan dalam melakukan hal itu, ya. Nah, sebelum kita menghakimi seorang anak karena melakukan pelanggaran, tentunya sebaiknya kita harus mengidentifikasi, mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga si anak sampai melakukan pelanggaran. Paling tidak ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan, serta biologis ya. Tentu kalau ini jarang sekali nih Bapak Ibu, anak-anak kita yang tidak terpenuhi ya. Insya Allah semua sudah memiliki rumah, sudah bisa makan, sudah bisa minum ya, juga dalam keadaan sehat. Insya Allah untuk bertahan hidup semua anak-anak kita di SD Negeri Sediawan 3 sudah terpenuhi semua. Yang kedua, ya ini penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Kadang-kadang anak itu caper, cari perhatian ternyata karena ingin dianggap lebih daripada yang lain, ya. Ingin dianggap berharga dibandingkan yang lain. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, diakui atas prestasi dan keterampilan. Ini sering tidak Bapak Ibu, di kelas ada anak yang berprestasi tetapi Bapak Ibu lupa untuk memberikan apresiasi, anak itu cemberut. Kadang-kadang ada ini yang seperti itu ya, sudah juara ini itu tetapi kita lupa untuk mengapresiasi sehingga anak-anak berubah raut mukanya karena cemberut ya. Yang ketiga adalah kesenangan. Nah, ini anak-anak selalu butuh untuk mencari kesenangan Bapak Ibu dengan cara bermain dan tertawa. Maka tidak heran kalau pelajaran olahraga itu pelajaran favorit ya, karena mereka lebih banyak bermain ya. Sehingga sebaiknya guru kelas ini mencontoh guru olahraga mungkin ya, lebih banyak bermain. Tapi kalau di sini saya lihat sudah banyak yang menerapkan metode pelajaran sambil bermain ya, seperti Bu Manda itu sudah aktif sekali dalam menerapkan permainan dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang belum menerapkan permainan mungkin segera untuk mencobanya ya, karena itu merupakan kebutuhan dasar dari si anak ya. Nanti kalau kita tidak memenuhi pasti anak akan membuat pelanggaran ya. Misalkan ketika kita ajak, kita bimbing tiba-tiba lari ke sana kemari, itu membuktikan bahwa mereka butuh yang namanya kesenangan ya. Yang keempat adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini sering terjadi ya. Anak-anak kita banyak yang broken home,
ya, ditinggal bapak ibunya keluar negeri, iya enggak? Sehingga di dalam berperilaku di sekolah mereka banyak melakukan pelanggaran. Oh, ternyata mereka belum terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kadang-kadang mereka mencari perhatian, melakukan hal-hal penyimpangan, melakukan hal-hal pelanggaran untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari teman-teman atau bahkan dari bapak ibu guru. Ada yang seperti itu? Ada ya? Mungkin yang sekarang sudah di SMP ya Bu Nova ya, itu termasuk anak yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Pura-pura perutnya mules, ya enggak? Pura-pura kesurupan, padahal itu tidak. Nah, itu berarti si anak kurang kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ada seperti itu ya Bu Nova ya? Berita seperti itu ada. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, ya. Kebutuhan akan pilihan, ya. Anak itu kalau kita cekoki dengan materi, dengan tingkat kesulitan yang terlalu tinggi, itu juga akan membuat anak tidak bebas untuk memilih. Maka di kurikulum Merdeka ini sebaiknya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik atau murid. Kita sesuaikan. Anak ini atau kelompok ini sukanya gambar, ya nanti produknya berupa gambar. Anak ini sukanya berbicara atau acting di depan kamera, maka membuat video. Anak ini sukanya menulis, produknya berupa tulisan atau cerita. Jadi kita sesuaikan, ya. Nah, ketika kebutuhan dasar ini yang jumlahnya 5 tidak terpenuhi, pasti anak akan melakukan penyimpangan. Maka dari itu kita sebagai guru tentunya harus mengakomodasi. Mengakomodasi bukan memenuhi segala kebutuhan, terutama yang pertama itu bukan ya, tetapi kebutuhan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, nanti Bapak Ibu bisa belajar lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat penting ya. Ini ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 5, tapi pembelajarannya masih ajek, berarti belum kurikulum Merdeka. Sebaiknya menggunakan diferensiasi. Nanti ada 3 Pak Kuswanto ya. Ada proses ya, ada konten, ada produk. Nanti kita belajar lagi terkait itu. Nanti Bapak Ibu bisa milih mau yang proses, produk, ataupun konten. Ya. Kemudian motivasi atau perilaku murid ya, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang asalnya dari luar. Jadi anak itu melakukan suatu tindakan, ya, tindakan mematuhi hukum itu karena ketidaknyamanan ataupun hukuman, takut begitu ya, ataupun untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat singkat, ya. Kemudian kalau motivasi intrinsik ini dari dalam murid, dari dalam anak. Nah ini tentu akan bertahan lebih lama, ya. Mereka termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri atau dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh mudahnya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu di sini ketika berangkat sekolah tentu saja gasik ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang terlambat ya. Nah ini motivasinya apa kira-kira? Apakah karena takut dengan ibu kepala sekolah atau ada motivasi lain? Mungkin ada yang mau menjawab, Bu Cici? Kami Bu Cici, kira-kira motivasinya apa ini Bu Cici? Kenapa Bu Cici berangkatnya gasik dan terlambat? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya kenapa berangkat sekolahnya gasik, yaitu pertama dari dalam diri saya sendiri. Karena saya itu seorang guru, saya ingin mencontohkan yang baik kepada peserta didik. Ya karena
peserta didik itu menirukan apa yang kita lakukan seperti itu. Kalau gurunya berangkat gasik, nanti anak-anak juga ikutan berangkat gasik seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Cici ya. Berarti sudah memiliki motivasi intrinsik. Contoh yang lain. Nah, nanti dijawab ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu mengenakan seragam lengkap? Ayo, motivasinya apa? Dari Bu Nova mungkin, kenapa Bu Nova mengenakan seragam lengkap sesuai ketentuan? Apakah takut pendapat terkurang? Apakah takut dihukum oleh Bu Neni nanti di lapangan? Ataupun yang lain? Silakan motivasinya apa Bu Nova? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu motivasi saya memakai seragam karena seragam ini adalah aturan dari kedinasan, Pak. Ya. Mungkin Ya. hanya itu saja. Ya, terima kasih ya. Tentu kita mengenakan seragam itu salah satunya menghargai diri kita. Diri kita sebagai seorang pendidik, seorang guru tentu harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Ya. Itu berarti Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Tadi kita tidak bisa memaksakan anak. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrolnya saja. Nah, ini ada 5 nanti. Kira-kira Bapak Ibu selama ini sebagai apa ya? Ada penghukum, ayo penghukum ya. Ada pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer. Kira-kira posisi mana yang paling bagus dan posisi mana yang tidak disarankan untuk dilakukan? Supaya lebih jelas, nanti kita akan melihat video terkait dengan posisi kontrol seorang guru. Mungkin diperhatikan Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Tadi adalah posisi penghukum. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukannya? Belum, tetapi tetap ada yang melakukannya. Ya,
saya pun sebagai guru pernah melakukannya. Ya, itu menghukum anak. Ya, ketika anak berbuat kesalahan. Misalkan tadi ketika Naren terlambat, guru akan menyuruhnya mengelilingi lapangan basket sebanyak 5 kali sambil marah-marah. Itu namanya posisi penghukum. Sekarang kita lihat posisi yang kedua ya. Tim penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya. Nak ya, ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini hati-hati Bapak Ibu ya. Walaupun kita tidak menghukum anak, tetapi kalau kita membuat mereka merasa bersalah, mereka justru akan menyatakan dirinya sebagai orang yang gagal. Ya, banyak sekali kasus di luar sana ya. Banyak anak yang kemudian melakukan hal-hal yang negatif karena mereka merasa gagal, karena mereka merasa telah mengecewakan banyak orang, termasuk guru dan orang tuanya. Ini kadang-kadang anak kalau seperti ini akan berbuat nekat. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai kita membuat posisi pembuat bersalah kepada anak. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi untuk posisi sebagai teman ini sebenarnya sudah tepat ya Bapak Ibu. Tetapi motivasi anak itu masih bersifat eksternal dari si guru tersebut. Jadi sewaktu-waktu anak masih bisa berperilaku menyimpang ataupun pelanggaran, ya, dan hanya bergantung pada salah satu guru saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, tadi sudah ya dijelaskan terkait 5 posisi kontrol ya. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu ya di sini ya, supaya tidak mengantuk ini ya. Selama ini sebagian besar yang telah Bapak Ibu lakukan sebagai apa kira-kira? Penghukum atau sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Dari Pak Kuswanto, silakan diambil mic-nya. Kira-kira sebagai apa? Mungkin dari saya sendiri untuk saat ini itu sebagai teman Pak Alex. Ya, sebagai teman ya. Iya. Menurut Pak Kuswanto dari kelima tadi mana yang paling tepat tentunya? Kalau yang paling tepat itu menurut saya yang sebagai manajer ya. Terima kasih. Kemudian Pak Tio, silakan sebagai apa kira-kira yang telah dilaksanakan? Kalau saya sama seperti Pak Kus ya, sebagai teman juga dan kadang juga sebagai pemantau juga Pak Alex. Jadi kalau sebagai teman ya mungkin saya masih sangat akrab dengan anak gitu ya. Tapi tetap saya baru memberi motivasi berupa motivasi ekstrinsik, jadi belum bisa menanamkan secara intrinsik. Ya, terima kasih. Yang paling ideal tadi yang mana? Dari kelima tadi? Posisi manajer. Iya, terima kasih. Kemudian Bu Nurul, yang sudah Bu Nurul lakukan sebagai apa? Ya, dikarenakan saya dalam kelas kecil atau kelas rendah, ya saya memposisikan diri saya sebagai teman. Yang paling ideal dari kelima itu? Sama manajer. Wika, kemudian? Saya cenderungnya di bagian menyesal. Pembuat rasa bersalah. Iya, soalnya kebanyakan kelas 3 sekarang itu lupa nggak mengerjakan, lupa bukunya nggak dibawa, dan kebanyakan terulang terus setiap kali ada tugas. Nanti ada cara penanganannya setelah ini ya, nanti BK bisa memperhatikan. Dari kelima tadi mana yang paling ideal BK? Manajer. Bung Anda berikutnya. Kalau saya masih melakukannya sebagai teman. Yang paling ideal? Yang ideal manajer. Manajer ya. Bu Neni enggak ya? Enggak mengajari Bu Neni ya. Bu Nova ya. Kalau saya pribadi seringnya sebagai teman. Sebagai teman. Kemudian yang paling ideal manajer. Lanjut Bu Cici, berkelas 1 ini ya. Iya. Saya sendiri masih melakukannya dengan sebagai teman ya, karena anak-anak itu belum paham kalau kita pakai bahasa yang terlalu itu. Iya. Nah, itu pun tadi dicontohkan anak-anak SMA begitu ya, sehingga mungkin perlu ada penyesuaian ataupun relevansi agar bisa diterapkan di sekolah kita ya. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya, dan memang sebagian besar ini kita posisinya sebagai teman. Tapi tadi seperti yang disampaikan oleh video tadi, bahwa posisi teman itu masih bersifat eksternal. Kemudian nanti menimbulkan sifat ketergantungan ya. Ketika si anak sudah nyaman dengan Bu Panda misalkan, mereka akan menaati segala peraturan. Tapi ketika sudah naik ke kelas 5 dengan Pak Kuswanto yang belum akrab, mereka akan kembali ke sifat aslinya yang suka melanggar peraturan. Sehingga nanti Bapak Ibu di sini perlu mengupgradekan dirinya paling tidak sebagai pemantau ataupun manajer. Kemudian keyakinan kelas ya. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi si anak itu ketika kita sebagai manajer itu, anak harus punya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama antara murid dengan guru berupa pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu itu kalau awal tahun pelajaran sebaiknya membuat kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas atau keyakinan kelas antara bapak dengan ibu guru dengan anaknya, dengan murid-muridnya mengenai peraturan apa saja yang diterapkan di kelas tersebut, sehingga anak itu nanti merasa bertanggung jawab. Oh iya, saya sudah membuat peraturan, saya sudah mensepakati peraturan itu, maka anak akan bertanggung jawab untuk menaati peraturan. Kalau seperti guru olahraga dan guru agama pun bisa membuat keyakinan kelas ya, misalkan mengenakan seragam sesuai ketentuan, buat kesepakatan dulu dengan anak patio. Misalkan kalau olahraga harus lengkap seragamnya, ya. Nanti kalau melanggar konsekuensinya apa, ya, disepakati dulu sehingga nanti anak akan bertanggung jawab terhadap kesepakatan itu. Bu Nova juga sama, bisa membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Misalkan dengan membuat kesepakatan setiap pagi pelajaran agama diawali dengan membaca Asmaul Husna. Ketika ada anak yang tidak membawa, konsekuensinya apa? Ingat ya, di sini beda antara konsekuensi dengan hukuman. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh dari keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak kelas 6. Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu atau tidak terlambat. Untuk keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contoh, tidak boleh terlambat, itu nggak boleh. Diubah positif, ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Itu kesepakatannya. Awalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah dulu ke dalam yang positif. Kemudian ketiga, memakai seragam rapi, bersih dan sesuai ketentuan. Yang keempat, saling menghargai dan membantu satu sama lain. Kelima, menghormati dan berperilaku sopan terhadap guru. Keenam, tidak membolos pada jam sekolah. 7, mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. 8, wajib menjaga kebersihan kerapian kelas. 9, buku rapi, bersih dan bersampul. 10, rambut dan kuku bersih, rapi dan pendek. Ini kesepakatan saya dengan murid-murid kelas 6. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya di kelas masing-masing, membuat kesepakatan. Tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa. Ya, pendek-pendek saja, tetapi mudah diingat dan bentuknya harus kalimat yang positif, nggak boleh yang negatif. Tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan, itu nggak boleh. Ya, pakai yang positif. Dibuat sama anak-anak, disepakati dulu kesepakatannya apa, ditempelkan ya di ruang kelas supaya nanti anak-anaknya akan mengingat kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Ada masukan dari Bu Neni, silakan. Iya. Boleh bertanya ya, Pak Is? Iya. Monggo Bu. Begini, kesepakatan kelas berarti dibuat oleh guru kelas itu, tetapi anak-anak tahu. Kalau zaman dulu kan peraturan, ya, peraturan sekolah ada, peraturan kelas pun tiap kelas ada. Nah, tetapi kalau memang bentuknya kesepakatan, istilahnya sini, mungkin dengan tujuan anak-anak lebih tahu, ya Pak Des. Iya, lebih bertanggung jawab apa yang ada, apa yang diperbolehkan ya, berarti ya, oleh guru yang ada di dalam kelas ya. Terima kasih Pak Wis ya. Ibu Neni, terima kasih masukannya ya. Jadi memang berbeda dengan peraturan ini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu yang membuat adalah guru atau pihak sekolah. Anak merasa tidak membuat peraturan itu, sehingga anak itu di dalam dirinya merasa tidak perlu menaatinya karena saya tidak membuat begitu, sehingga tidak timbul motivasi intrinsik. Tapi kalau ini, anak pasti akan menimbulkan motivasi intrinsik serta bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Tapi ingat, untuk keyakinan kelas ini harus disertai konsekuensi, bukan hukuman. Beda antara hukuman dengan konsekuensi. Misalkan hari ini Pak Kuswanto mendapati seorang anak yang terlambat. Kemudian Pak Kuswanto menyuruh anak itu untuk lari keliling halaman, itu hukuman. Tapi kalau menyuruh anak itu
Kalau istirahat tetap di dalam kelas mengerjakan atau mencatat pelajaran yang ketinggalan, itu konsekuensi. Nah, kita harus melaksanakan yang konsekuensi itu. Atau yang lainnya, Bu Nurul sedang mengajar anak-anak, tak sengaja menumpahkan air minumnya sehingga lantainya basah. Bu Nurul memerintahkan anak untuk mengepel, itu konsekuensi. Tapi kalau menyuruh anak berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, itu hukuman. Beda ya, konsekuensi dengan hukuman. Sebaiknya kita laksanakan yang konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan bermain kuis Bapak Ibu ya. Bermain kuis. Nah, di situ ada 7 tindakan guru yang sering kali kita lakukan. Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah memilih nomor berapa yang konsekuensi, nomor berapa yang berupa hukuman. Silakan di depan sudah ada spidol, bisa dibagikan Bu Ika kepada teman-teman ataupun Bu Nurul, bebas warnanya apa saja. Kemudian ada sticky note atau post-it, masing-masing guru 2 ya, 1 nanti sebagai hukuman, 1 sebagai konsekuensi. Memilih ya, tinggal tuliskan nomornya saja. Yang hukuman mana, yang konsekuensi mana. Diberi nama ya untuk kertasnya ya. Nah, ditulisi ya. Alamanda Fitri Sri Yoga, hukuman nomor berapa saja. Kertas berikutnya berarti ditulis juga namanya juga sama jawabannya. Nomornya saja. Bu Manda pakai post-it, Bu Manda ya, supaya bisa ditempel di sini. Itu post-itnya masih banyak. Pakai warna lain boleh Bu Nurul, supaya warna-warni dan rame ya. Ya, silakan diberi nama dulu, sticky note-nya, nama Bapak Ibu, kemudian konsekuensi sama dengan nomor berapa saja, kemudian hukuman nomor berapa saja. Ini saya bacakan. Yang pertama itu Bapak Ibu, 2 post-it ya. 1 untuk hukuman yang mana saja, 1 untuk yang konsekuensi yang mana saja. Yang hukuman mana saja itu? Yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Keenam, mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengitari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran olahraga. Dipilih kemudian ditempelkan di sini Bapak Ibu. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Silakan yang sudah selesai tempelkan di sini post-itnya ya. Warna-warni boleh. Jangan takut salah Bapak Ibu ya. Di dalam belajar itu sudah jangan takut dengan kesalahan ya. Silakan pilih nomor berapa. Ada 7 tindakan yang sering kita lakukan. Silakan Pak, sudah selesai. Ditempelkan silakan. Nah, ya. Kertasnya ditaruh dulu. Ya. Kita tempel di sini. Nah, ya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Yang lainnya, ya silakan ya. Pak Tio sudah memilih. Yang konsekuensi ada nomor berapa aja itu, kemudian hukuman juga ada. Ayo Bu Cici ya. Warna-warni ya. Suka warna kuning Bu Cici. Ya, Bu Manda ya. Beragam jawabannya Bapak Ibu ya. Berarti memang di sidang mulia 3 itu beragam sekali, tetapi tetap kompak ya Bu Neni ya. Iya. Tidak apa-apa beda pendapat. Iya betul ya. Nah, Bu Nova.
balik ya kenapa ya? Tidak apa-apa dibalik lemnya ya. Terus lagi nggak apa-apa, Bu Nova, positifnya masih banyak. Ayo Pak Kuswanto ditampilkan. Ya. Jika kebalik sepertinya ini, oh enggak, cuma ada nempel ya. Ya, dari jawaban Bapak Ibu ada dua kelompok ini sepertinya ya, ada dua kelompok ya. Ada dua kelompok yang jawabannya berbeda ya. Ini sangat menarik perhatian saya. Yang pertama itu kelompok pertama, konsekuensi di nomor 4, 5, dan 7. Sedangkan hukuman di nomor 1, 2, 3, dan 6. Coba Bapak Ibu yang merasa jawabannya demikian, tunjuk jari. Nah. Kemudian kelompok yang kedua, yang konsekuensi itu nomor 1, 2, 3, 6, 7. Yang hukuman itu ya, yang konsekuensi 4 dan 5. Cek demikian. Bu Nova, Bu Manda, Bu Neni ya. Nah, berarti ada dua kelompok ini ya. Tadi Bu Ika gimana? 1, 2, 3, 7 yang hukuman. Konsekuensi? Coba pakai Bu. Kenapa jawab demikian? Supaya ada temannya. Ibu tadi menjawab 1, 2, 3, 7 sebagai hukuman. Kenapa? Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat ke sekolah. Itu kan sebetulnya hukuman ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, itu kan tugasnya guru olahraga. Yang Tidak apa-apa, hukuman lagi yang mana? Supaya tidak ngantuk nih Bapak Ibu. Mana lagi hukuman lagi? itu menurut saya begitu. Nomor 3, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menurut saya itu hukuman. Lanjut. Terus yang 7, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat. Itu juga sama seperti nomor 1. hukuman. Ya, menurut saya. Berarti yang konsekuensi mana? Terus yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu kan punya teman dicoret-coret sendiri kan harusnya diganti gitu. Ya, terus yang keempat itu menggantikan kertas yang kelima membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Itu akan mengganggu waktu belajar. Jadi kan itu kan kesalahan saya sendiri misalnya kan, berarti kan harus dibersihkan. Jawabannya Bu Ika sama dengan Bu Manda, sama dengan Bu Neni dan Bu Nova ya. Karena 4 berikutnya ini bisa dua kubu ini. Dari Fatia nomor 7. Tadi Fatia menjawab. Oh iya, silakan. Itu konsekuensi atau silakan. Terus yang keenam itu kan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu menurut saya juga konsekuensi ya, karena dia tidak memakai sepatu hitam. Ya, menurut saya. Iya, coba Patio. Tadi Patio nomor 7 menjawab konsekuensi. Kenapa? Ya, terima kasih kesempatannya Pak Nis. Untuk nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu konsekuensi, karena memang pelajaran PJOK itu lebih mengutamakan pada fisik. Nah, itu yang namanya konsekuensi sendiri kan sesuatu tapi masih berhubungan gitu ya. Jadi masih nyambung lah gitu dengan
materi yang sedang dibahas yaitu PJOK. Jadi menurut saya mungkin itu masuknya ke dalam konsekuensi. Ya, terima kasih ya. Ada dua kubu di sini ya. Mari kita lihat jawabannya. Ya, gimana deg-degan kayak ini? Tidak ya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat itu konsekuensi, 5 konsekuensi, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Sudah paham semuanya ya, sudah hampir paham semuanya terkait perbedaan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, sekali lagi besok Bapak Ibu di kelas harus menerapkan yang konsekuensi, tidak boleh yang hukuman. Berikutnya ya, nah ini segitiga restitusi ya. Itu merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh guru bersama murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Jadi ketika anak bersalah itu jangan langsung dimarahi, jangan langsung dibentak atau dihadrik, tidak boleh ya. Tetapi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Contoh, tidak apa-apa nak, seperti itu ya. Ataupun melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, seperti itu dulu. Jadi langsung menstabilkan identitas, jangan langsung marah-marah ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ditanya salahnya karena apa, kenapa melakukan perbuatan itu, ditanya. Kalau kita sering ya langsung menanyakan ya, kenapa kamu terlambat? Nah, tidak boleh, harus menstabilkan identitasnya dulu ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini tentunya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas duduk dengan si anak, baru bisa membuat tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Tapi karena waktunya sudah mepet, ini saya skip aja supaya lebih cepat. Ini contoh penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Skip aja ya, cepat ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Bisa nggak? Dari awal lagi ya. Ini ya. Ini bisa ya. Tidak bisa. Ya, tidak apa-apa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan
penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan nahan diri. Baik. Ya, Bapak Ibu, tadi merupakan contoh ya video segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahapan di situ. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, sekarang kita akan bermain peran Bapak Ibu ya, satu menjadi guru, kemudian satu menjadi murid ya. Ini karena waktunya sudah semakin siang, kita langsung saja nih Bapak Ibu. Untuk Bu Mada sebagai guru, nanti Pak Kuswanto sebagai muridnya. Ya, kita akan praktik bagaimana penerapan segitiga restitusi. Monggo di bawah mic-nya Pak Kuswanto, punya Bu Mada, pakai punya saya. Ini contoh ya penerapan ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Selamat pagi Kuswanto. Selamat pagi Bu. Hari ini Kuswanto berangkatnya jam berapa ya? Saya berangkatnya jam 7 lebih 15 menit Bu. Iya, jam 7 lebih 15 menit. Kita masuk sekolah jam berapa ya? Masuknya jam 7 Bu. Jam 7, oke. Kalau kita masuk jam 7, tadi Kuswanto berangkatnya jam 7 lebih 15 menit. Itu salah atau enggak? Salah Bu. Iya, salah. Kenapa kok Kuswanto terlambat? Tadi malam main HP Bu sampai jam 12:30, jadi bangunnya kesiangan. Oh, itu mainnya HP jam 12:30. 12:30 sampai jam 12:30 ya. Oke, kalau seperti itu Kuswanto nanti tidurnya jam lebih awal lagi ya.
Iya Bu Guru. Ya, oke. Kira-kira Kuswanto melanggar peraturan apa ya? Saya melanggar peraturan kedisiplinan Bu. Ya, jadi Kuswanto tidak disiplin ya? Iya. Ya. Lalu tindakan apa yang Kuswanto ingin lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Mungkin nanti malam saya akan tidur lebih cepat lagi dan saya akan menyetel alarm supaya bangunnya tidak kesiangan lagi besok Bu. Oh ya, tindakan Kuswanto akan menyetel alarm dan tidurnya tidak malam lagi ya. Yang di rumah ada yang bisa diminta tolong untuk membangunkan Kuswanto tidak? Ada Bu, ada ibu saya dan kakak saya Bu. Oh iya, ada ibu dan kakak. Mungkin Kuswanto bisa meminta tolong sama ibu atau kakak untuk membangunkan Kuswanto ya. Seperti itu ya. Iya Bu. Ya, lain kali jangan terlambat ya. Ya, silakan boleh masuk ke dalam kelas. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sudah bagus sekali ya, ini penerapan dari segitiga restitusi dan saya yakin Bapak Ibu semuanya dapat menerapkan di kelas ya. Ya, sekarang sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu, tapi sebelumnya tentunya saya ingin meminta umpan balik terkait dengan kegiatan yang saya laksanakan. Silakan dari Bapak Ibu salah satu untuk mewakili ke depan. Ibu Neni mungkin, nanti satu lagi dari Ibu Cici. Silakan Ibu Neni Mas Puro. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari kegiatan yang tadi dilaksanakan, saya akan belajar untuk mempelajari tentang kedisiplinan, tetapi menggunakan tadi, yaitu budaya positif. Ada lagi tadi segitiga restitusi ya Pak ya. Jadi memang kita tidak boleh marah-marah dulu. Ya, kita tidak boleh menyalahkan dulu karena mungkin dari yang tadi kurang disiplin ada alasannya. Tetapi tadi juga dari pelajar yang sudah kita laksanakan, istilahnya ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan dengan yang terlambat dan akan sanggup untuk memperbaiki. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Neni atas umpan baliknya. Kemudian satu lagi, Bu Cici silakan. Ya, tadi kita sudah belajar tentang budaya positif. Apabila anak-anak kita ada yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita dapat memberikan suatu kegiatan atau konsekuensi yang lebih bermanfaat daripada kita menghukumnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Cici. Silakan dibuka Bu Manda untuk ini. Nah, sampailah kepada kesimpulan Bapak Ibu ya. Ternyata budaya positif itu dapat diterapkan pihak sekolah untuk menciptakan motivasi intrinsik ya pada murid sehingga nanti murid dapat memperbaiki kesalahannya dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab ya. Sampai di sini Bapak Ibu terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.